Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngajawab salam kudu ditahan bae. Jelema loba tapi terkompak deh. Ngajawab melalui wajib, mengucapkan salam masuna. Jadi wajiban anu ngajawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita ketemu lagi dengan tahun barunya Islam, yaitu di bulan Muharram. Di zaman Utsman dengan Umar, karena umat Islam ini belum punya tahunnya ataupun bulannya, makanya musyawarah antara Sayyidina Utsman, Umar dengan Ali untuk menentukan bulan Islam atau yang disebut bulan Hijriah, karena duluan bulan Masehi diambil dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, itu di bulan Muharram. Banyak yang terjadi di bulan Muharram ini, terutama yang berkenaan dengan para nabi. Makanya di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya yaitu di bulan Muharram. Malah satu hikmah yang terpampang jelas, banyak dasarnya yang menguatkan siapa saja orang yang menyenangkan keluarga, orang tua, yatim, janda, itu pahalanya ini bukan main. Setahun Allah jamin akan dilimpah ruahkan segala hartanya, dibahagiakan, ditenteramkan kehidupannya sampai ketemu lagi dengan bulan Muharram. Kita niatkan, ya Allah ya Rabbi, niat saya membahagiakan orang tua untuk diminta fadilah barokahnya di bulan Muharram ini. Udah aja keluarga, anak, istri, orang tua, mertua, terserah mau diajakin makan apa, ulah mau beas kali ngagawekeun kene sih eta. Jadi kalau kita tinggal membacakan ngariungkeun kolot babarengan. Ini akan berasa kalau betul keterima oleh Allah. Pada waktu itu juga Allah akan gantikan, Allah akan perlihatkan. Makanya kesebut tahunnya lebarannya anak yatim. Jadi memberi di bulan Muharram satu yatim sama dengan memberi sekolong dunia yatim. Sama 2 kali, 2 kolong dunia, 4 lapis-lapis. Jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Siapa orang yang bisa membahagiakan kaum fakir miskin, yatim piatu, janda tua, berfisabilillah, atau orang tua, nah ini sepekan kita untuk membahagiakan itu tadi. Tapi niatkan, karena kesempurnaan di dalam pekerjaan bagaimana niat. Jadi sebelumnya kita niatkan dalam hati, ya Allah ya Rabbi, niat saya minta atau mohon fadilah barokahnya di bulan Muharram ini
untuk membahagiakan siapa yang kita tuju, orang tua, mertua, atau keluarga, atau fisabilillah, atau anak yatim. Nah, baru kita laksanakan. Jadi nggak begitu saja kita jalan bahagia, nggak mengenal apa-apa. Ibarat kalau kita sholat, kita tak tahu sholih. Akbar, kita nyebutkan pohon asal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum mautakum fa'udilul tasara yatba'u ila ruhi wa qulu khairan fa innahu iwamanu ala maqala ahlul bait." Apabila seseorang telah yakin meninggal dunia, hendaklah salah seorang yang menyaksikan peristiwa itu melakukan hal-hal sebagai berikut. Tapi sebelum meninggal dunia tadi, tolong ditalkinkan bacaan la ilaha illallah secara pelan. Bila mana si mayit tadi sudah mengatakan tanda di tangannya dia mengangkat satu jari, berarti itu bertikan pujian tadi atau bicara apapun. Karena satu tanda bahwa si mayit itu sudah mendengar atau masuk pujian tadi, dia sudah membacakan. Kan susah ngelihat orang mau sekarang itu mau puji la ilaha. Karena akhir daripada hidup kita di dunia ini bisa membacakan lafaz la ilaha illallah, itu jaminan bisa masuk surga. Makanya terus udah jangan bicara apapun juga. Bila mana tanda tangannya si mayit sudah menggerakkan tangan ke atas, itu berarti mayit tersebut sudah menerima apa yang dimaksud la ilaha illallah, sudah mengucapkan dia la ilaha illallah. Sudah berarti jangan ngomong apa-apa. Karena kalau ada pembicaraan yang lain, itu nanti masuknya akhir daripada pembicaraan yang lain, ngobrolnya. Makanya kalau sudah la ilaha illallah sudah berhenti. Kalau enggak dengan mata dia ngedip begini, ngasih tanda bahwa saya sudah menerima, saya sudah membaca la ilaha illallah. Nah itu berarti sudah cukup. Jangan diterusin untuk terus-terusan ditalkinkan atau dibacakan apapun. Kalau enggak dari tangan, kalau enggak dengan kedip mata, belum begitu. Berarti dia udah menerima. Susah jadi kita kalau betul udah dia bisa mengucapkan, kan susah mendengarnya karena orang lagi sekarang. Kalau sudah dia begitu, yang pertama kita lakukan memejamkan mata. Bagaimana caranya nih? Bukan dengan ilmu apa-apa. Pegang tangannya ini nih, rapetin. Ini supaya nempel, telapak kita ini nempel di kelopak matanya, tapi jangan dua-duanya diginiin. Satu cukup satu tangan kanan, diginiin, bacain Allahumma gfir lahu atau maghfir laha sampai dia plek rapet. Ya, doakan kita si mayit tadi supaya diterima iman Islamnya, diampuni dari segala dosa-dosanya, baru bisa pejam matanya. Ini paling sulit nih. Itu harus segera itu. Karena mayat kalau sudah membeku, sudah kelamaan, itu susah untuk dirapetinnya lagi. Tangan dari situ, langkah kedua setelah matanya terpejam, ini bagian ini diikat pakai kerudung ke bahan-bahan yang halus. Ulah pakai tali rapia, emang gantung diri, kayak jadi kasus deh, kayak talian. Jadi pakai sorban atau kerudung diikat dari bawah, iketin di atas. Jadi ulah tiluhur ke handap ulah. Jadi ngikatnya di bawah ke atas, langsung dicangkemin. Nah, baru dari setelah itu tangan, ikatkan tangan ini biar disedekapkan, baru diikat. Baru kaki, ujung kaki jempol namanya. Ulah pergelangan mata kaki jangan, jempolnya aja disatuin begini, diikat. Nggak usah baca apa-apa lagi, nggak ada tuntunannya yang emang baca apa-apa lagi. Cara-cara mengikat dari situ sudah semuanya diikat, kita luruskan, langsung ditutup. Ditutup, tunggu sampai 2 jam, jangan dulu dimandiin.
Takutnya mati suri. Biarin 2 jam, kita beritahu saudara segala macam, atau persiapan nanti untuk memandikan. Setelah 2 jam, baru berarti sudah dinyatakan betul-betul sudah meninggal. Dari Umi Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu berdoa atas dirimu melainkan doa kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jadi apapun kita berdoa tadi itu diaminkan sewaktu tadi oleh para malaikat. Jadi doakan dia, doakan kita dulu, baru doakan dia. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosaku dan ampunilah dosa si almarhum ini. Itu doa. Tapi sambil doa kita kena makanan. Jadi kalau mayat belum dimandikan, belum dibersihkan, itu jangan dipakai ngaji dulu. Karena posisinya kan belum dimandikan oleh kita. Yang paling afdal ini dimandikan oleh anak-anaknya, atau istri sama suaminya, suami oleh istrinya. Nah, kalau suami istri tadi bila mana sudah berhubungan badan malamnya, biarpun sudah bersih dari hadas besar, itu tidak boleh memandikan suami atau suami memandikan istrinya. Sampai menguburkan itu tidak boleh. Ya, jadi ingat ya, bila mana sudah berhubungan badan, biarpun itu sudah hadasnya besar, besoknya terus meninggal, itu tidak boleh untuk memandikan si almarhum atau almarhumah tadi sampai menguburkan. Nah itu nanti kita bawa untuk memandikan tadi. Ya cara memandikan itu nanti prakteknya mah nanti Jumat depan biar dipersiapkan semuanya. Yang punya patung boneka boleh bawa. Tapi ulah potong ini mandiana. Jadi memandikan mayat ada 2 macam. Ada cara memandikan mayat yang kecelakaan, beda dengan yang meninggal biasa ajal tadi. Jadi biasa meninggal biasa karena sakit, dengan yang tabrakan beda, nggak sama. Waktu berpotong bisa. Jadi kamu nanya orang lecet, kan kalau orang sakit lama itu belakangnya itu suka panas, suka ledek begitu, bekas dia kelamaan tidur. Nah itu cukup ini aja. Kalau mandiin bukannya diguyur seperti yang itu air yang jatuh di badannya, ini sakit bukan main. Punya tadi. Jadi selalu ditandai pakai ini ngeguyurnya, pakai tangan, guyurin air ke tangan kitanya, jalan. Paham tuh? Ya diguyurkannya ke tangan kita dulu, baru kita alirkan ke badannya. Jadi utamakan kalau memandikan itu ya anggota badan sebelah kanan dulu. Jadi kita lojorkan bujurkan dia ke arah kiblat, berarti kepalanya itu ada di utara. Nah posisi kita di mana? Posisi kita di sebelah kanan tadi. 4 orang tuh, nanti kita atur bagian dari pinggang ke atas itu bagian 2 orang, nanti bagian yang bawah 2 orang. Siapkan nanti kapur barus, kalau enggak yang kamper bagus itu. Tahu kapur bagus? Merek bagus, tak bagus. 1 bungkus dipepek kurang. Itu kapur barus itu air yang terakhir setelah beres disampo, disabun. Boleh pakai sabun batangan, asal jangan sampai keras-keras, pelan jadi musapnya kita ini. Coba dipraktek. Terima ya. Kudu pen kayak mejanan ini dia jadi kita meja atau kok kafe. Jadi nanti sekalian cara potongan tadi, maksud Abi nanti malam ini ngobrolin begini, itu kita bawa dari sana. Biar nanti setelah kita praktekkan masing-masing tadi, bukan praktekkan kayak ikrom aja.
Ini biar kita persiapkan untuk itu tadi. Nanti buat kita ini nggak usah capek-capek kemana-mana. Karena Aides meninggal pun saya ngatur. Saya ngambil belum pakai kain kapan jadi itu. Tadi saya ngatur ya Pak. Jadi persiapkan dari sekarang. Kan itu pasti bakal. Kapanpun dimanapun bakal. Jangankan kita nanti aja meninggal. Apalagi kita. Jadi udah pasti. Karena orang itu baru ingat ke hal kematian setelah ada orang yang mati. Ngomongnya mah pintar, kita juga nggak bakal kemana. Wah bisa jadi kubur, pokok deh. Ya apa yang dibawa? Tiun betul siapa? Siapa orang yang pandai mengingat kematian 20 kali? Dijamin hidupnya poeta ku Allah dicukupkan dia segala kebutuhannya. Dijamin ku Allah banyak kita dilengin. Asal syaratnya ingat karena kematian. Ingat pun hanya bukan sekadar ingat aja. Terus kitanya takut bukan, taubatin maksud Alwi lewat sholat tadi. Wasta'inu bisabri wassalah. Kuncinya kedua hidup mah sabar, sholat. Sabaran tadi kita raih kejar. Mengingat kematian, orang yang punya terus-terusan kematian tadi muhasabah akan diri kita, dosa-dosa kita kelihatan. Jangan pas keberadaan Pak. Udah pasti kita kejar urusan dunia, udah pasti dapat. Siapa yang ada jaminan kita kejar dunia itu dapat? Mending capek, duit nambah. Apa mending urang duit nasa detik, tapi tercapek. Dengan mana? Biarpun mendapatkan uang tadi berhasil, ngipas-ngipas, tapi masih kerasa capeknya. Ada. Kita sudah jatuh, kita kejar usaha dunia tadi. Itu sudah Allah, apa namanya? Sudah Allah target apa? Udah ditentukan. Kita hanya diperintahkan sama Allah untuk bersyariat, untuk ibaratnya usaha tadi, tapi tidak mengganggu urusannya. Capek kita putar sehari semalam, beriak habis waktu. Itu jaminannya. Sebelum adzan subuh disudahkan, pulang pada isya malam. Ada yang berangkat jam 9, jam 12 dia berhenti sholat duhur, jam 2 baru mulai kerja lagi, jam 4 dia pulang. Malamnya udah gak kerja apa-apa lagi, tinggal dia dikirim ke sana kemana. Tapi duitnya mau sama. Mau diukur-ukur nih, sekaya-kayanya manusia tadi. Ada air bersih untuk memandikan. Jika tidak mampu mendapatkan air, maka tidak wajib dimandikan, cukup ditayamumkan. Itu pun hanya bab di muka dengan di tangan, di anggota tayamum tadi. Syarat orang yang memandikan harus muslim, berakal dan balik. Awas nih, yang memandikan ini harus amanah. Karena dia tidak boleh membicarakan aib si mayat tadi. Letih barangnya dah sekali. Ulah ngomong nanaon. Lanjut, kalau seandainya lagi memandikan, itu orang yang memandikan tidak boleh ngobrol. Dia mau mandi terus, saya tadi kemari pakai corona, dibungkus doang, kalau dimandikan nyampe. Ulah ngobrol, diem baik. Paling juga bicara pun yang emang ada kebutuhan untuk memandikan tadi, ambilin air atau apa itu doang. Ya boleh. Nggak boleh. Nggak ada salah untuk berdoa. Cuma pas waktu ngambil wudhunya doang, niat saya membutuhkan si almarhum bilang udah. Cuma pas waktu mau ambil wudhu. Atau pan orang kali dina biasa batur pembacaan yang ada apa Allah badannya kelar.
belum dikasih suruh minta pertanyaan. Iya para rinter emang nggak mau dititah, gua aja lo kayak nanya. Giliran giliran kau jadi biar pertanyaan nanya-nanya kayak pernah kayak tentunya kita tadi kayak pernah kan beres lagi. Karena kita jarang kalau begini ini satu di setiap majelis taklim ataupun mana-mana itu jarang dibuka. Padahal paling pokok paling penting. Dan ini pun kewajiban bagi orang yang hidup. Payah hukumnya memandikan tadi. Ulai mangisnak si memandian miskin baik itu kecolok. Lamun kepang hulu ngerai barang harus tinggal. Bisa aja bermandian. Iya mandian, kayak mandian di mandian. Itu nungguan lagi sedikit bayar saja. Saat mungkin air di sana. Ngomongin teh innalillahi wa inna itu tiap di masjid di musola. Mana nak mikir sebenarnya mah? Aing ke sana ngomongkeun cenah. Kan dia macam ini dia mantena paina hidupna, paina kayak kambing geus parae bisa dia besorangan. Yang ketiga, terpercaya amanah yang mengetahui cara dan hukum memandikan mayat sesuai sunnah yang diajarkan dan tidak menyebutkan suatu aib, tetapi harus merahasiakan sesuatu yang dilihatnya. Jadi harus yang terpercaya. Mulai dari sekarang dititipkan ulah. Karena suka makhluk, karena sok biasa memandikan, atau siapa nih yang dipercaya oleh kita ustaz atau kiai. Dan udah ketahuan jauh, kamu kali main. Dimain pandian cina. Orangnya orang Tangerang, ingin dimandi sama orang Pandeglang. Berabe, mana PPKM ini dibukanya. Cuma dibuka juga ganjil genap. Yang paling sulitnya lagi salat Jumat, tanggal lahir urang kudu ganjil. Lamun Jumat akhir bagian genap teu asup. Lain mobil teh boleh masalah Jumat ge kudu ganjil genap. Sekarang tanggal 1 Muharram bisa diundur. Kayak mah bulan ge diundur. Tanggal aja buktinya bisa 1 Muharram diundur, apalagi nanti bulan besoknya. Haji bisa dibatalkan, kemah bulan puasa batal karena ini COVID tidak boleh puasa. Ramadan diundur. Ulang ngomong-ngomong partai MUI itu mana yang baik, yang bagus baru kita ambil. Biarpun itu tetap harus ya. Bila mana di hati kita yang bertentangan, itu nggak usah kita ikutin. Tapi nggak boleh juga menyalahkan. Mereka lebih hafal, lebih tahu. Udah kalau kita enggak ini, udah jangan ngomong apa-apa, jangan komen apa-apa. Cuma komen, pakai like, subscribe. Kebaikan biasa buka doang, subrek ente cuprek dong. Jika diserahkan kepada orang lain, maka yang memandikan hendaklah orang-orang yang terpercaya. Jika mayat perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Dan jika mayatnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Main becok. Pas dimandiin, pas dilihat dia tetenya, Masya Allah, ini mah perempuan. Pindah ke mandi kena ibu-ibu. Beres dari bagian atas, pas di bawahnya, iya mah aya bontengan. Jadi akhirnya kacau, mayat tadi tidak bisa sempurna dimandikan. Nanya ke isahan, lu bagus mandikan. Tuh teman nasi alay. Ayah kayak. Jadi dia. Kadang-kadang iseng nih, kalau seandainya ini yang matinya laki-laki almarhum, yang matinya yang perempuan almarhumah. Kalau yang matinya ini
Waria atau bencong berarti aluminium. Kaleng-kalengan. Jadi kalau pihak yang tadi itu nggak diterima di dunia, nggak diterima di akhirat. Nah, dikubur bisa dikubur, mas. Sepertinya orang ada bisa nerima bisa. Jadi kadang-kadang dari gen tubuh manusia tadi jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, tapi dia berkelakuan tomboy. Berarti gen dari darahnya ini kebanyakan laki-laki. Bisa diobatin? Bisa. Karena selalu ada penyakit pasti ada obatnya. Yang nggak ada obatnya satu doang. Aja. Tapi ada yang lebih sempurna. Di zaman Nabi Daud sahabatnya, malaikat turun, malaikat Israel, bahwa sahabat kamu besok hari Jumat jam 10 siang mau dicabut nyawanya. Nah, karena ke sahabat dikasih tahu, Jaid, besok kamu bakal meninggal jam 10. Berhubung Nabi Daud yang membilangnya begitu, sahabat percaya. Langsung dia membereskan tali silaturahmi yang terputus, terutama dengan saudaranya. Dijual hartanya, disodakokan semuanya. Karena dia mau mati. Jam setengah 10, 1 jam dia detik-detik terakhir, tinggal hablum minallah. Dia mengamalkan sejadah, sholat tobat terus. Jam 10 kurang 5, omongnya lagi kencang. Lewat. Nabi Daud kan lagi baik, baca naik pengumuman baik. Jahit padi, jam 10 lewat, gimana bilangnya nanti sama si Jahit? Sudah dengar? Iya, sudah. Saya katakan. Akhirnya dipanggil oleh Nabi Daud tadi. Jahit, turun lu. Masih disini baik, malu-maluin saya aja. Gimana tadinya ini ceritanya? Kenapa itu saya masih hidup? Nabi Daud, aduh saya juga nggak tahu. Kemarin di Lauhul Mahfuz nama Jahit ada. Tapi pas saya lihat lagi namanya udah nggak ada. Udah tanyain sama Allah. Akhirnya mereka Israel menanyakan kepada Allah. Betul, aturannya si Jahit ini mati jam 10 hari ini. Terus kenapa ya Allah? Karena dia berhubung menyatukan kembali tali silaturahmi dia dengan saudara-saudara yang dia istilah ada kebencian, dia sambungkan lagi meminta maaf ke semuanya. Dia bersedekah. Makanya aku berikan kesempatan dia untuk hidup. Kan sudah jelas di Al-Qur'annya, ajal itu tidak akan mengulur, tidak akan panjang, tidak akan maju. Ya terserah gua yang punya ajal. Itu kata Allah, karena ada Rahman Rahim. Dan pun keterangan sudah ada di Quran tadi. Jadi yang bisa memperpanjang umur adalah tali silaturahmi. Menyambungkan terutama dengan saudara. Sudah dia mau menerima maaf kita, ya terserah dia. Kita hanya menjalankan perintah Allah untuk baik-baik dengan sesama. Adapun dia nerima, ngampunin, terserah lu. Urusan lu bukan urusan gua. Cuma kita selaku umat hamba Allah yang menjalankan perintah Allah untuk pandai memaafkan akan kesalahan orang lain. Makanya kata Nabi ngomong beberapa kali, jangan merasa benar, harus benar-benar merasa. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Jahit ngomong, tapi ya Rasul, ya Nabi Daud, hartaku sudah habis, gampang harta banyak, jadi nyesel mana? Yang penting lu masih hidup, katanya dia juga ya. Jadi Manena merasa hartanya sudah dijual untuk sedekah. Ya mikir, kadang-kadang kita barang kita yang hilang atau hak kita yang gak dikasih, pencang, parah, bokol, dicuri orang segala macam. Tapi itu Allah menyimpan kebaikan buat kita. Hak
kita sudah jelas-jelas kita belum terima, hak kita nggak dikasihkan ibaratnya, atau dicuri orang. Padahal itu cara Allah untuk menggantikan akan keburukan nanti yang terjadi. Seperti kita hilang motor, gimana syariatnya kalau seandainya kamu nggak diambil tuh motor, kamu ditabrak truk sewaktu kamu mau ngantor. Pilih mana? Pilih diambil motor, apa ketabrak truk? Inaladina motoroni, maka kalian harus ikhlas ridho di mana hak kalian diambil atau tidak dikasih. Aku akan gantikan 10 kali lipat kalau kaliannya ikhlas. Ikhlas itu hatinya nggak sakit. Terjadi di anak Abi, dia bawa motor Mio, beatnya motor beat, nyolong apa namanya, kabur. Dia boncengan dengan teman-temannya 3 orang di pas Neger yang mau ke arah Cikoromoy, dibegal di sana, motornya diambil, terus laporan ke polisi, polisi nganterin ke sini. Ada apa Pak? Ini anaknya Pak Haji dibegal. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Haji, motornya diambil orang. Iya, bersyukur. Baru kali ini saya dengar ada orang kehilangan kok bersyukur. Iyalah. Kalau ada tuh begalnya saya kasih duit Pak. Karena terima kasih sama begal tadi. Kenapa? Karena kalau seandainya nggak ada begal, mungkin anak saya udah kecelakaan, mungkin anak saya udah ketabrak truk. Harga motor nggak seberapa, mending kalau langsung mati, gue bikin lagi. Beneran ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadinya dapat 2 hari kemudian. Karena ulang di sekolah karena motor tadi. Ting anak tadi cara kanan. 3 becek. Jadi untung itu. Dulu dibeli gantinya becek. Anak selamat. Jadi apapun juga hak kita, apapun juga yang Allah berikan kelihatan oleh kasat mata kita sakit, jelek, padahal itu sebetulnya nggak ada. Semuanya kalau seperti ada kecurian kegarongan, barusan tadi ada yang kecurian kegarongan, tadi warung tadi, Bu, kalau seandainya besok itu kena corona, langsung masuk rumah sakit segala macam, itu lebih daripada uang 3 juta yang dirampok orang. Makanya Allah akan gantikan. Karena sesuatu hal yang hilang dari badan kita ataupun apa, itu yang terbaik buat kita. Kita kan nggak tahu bakal apa yang terjadi besoknya. Kita kan nggak tahu bakal celaka besoknya. Nah, coba belajar ikhlas tadi, atau belajar ridho ikhlas menerima segala pembagian dari Allah. Bos atasan pemarahan, udah anggap aja itu mah sebagai ujian buat kita. Udah dibebankan, gimana ditambah-tambah, bos orang BK udah marah terus. Waduh, sepi amat, kagak pakai amat aja udah sepi. Dan jangan selalu kita terpuruk di dalam tadi. Allah bersama prasangka hambanya. Jadi prasangka tadi yang baik-baik, biarpun faktanya begitu, tapi tolong jangan kita terhanyut di dalam fakta tadi. Pandangan kalian pun terhadap anak, saudara, tetangga, gawe segala macam, ulah goreng baik, bisika berkolot baik. Jadi bengetnya jadinya bagus baik adalah anak orang kasih, baca orang kasih baik. Dia berbaik orang pikiran dunia. Jadi selalu pandangan kita biarpun itu jelek, coba dipandang yang bagusnya. Karena dia itu nggak jelek terus, nggak jelek permanen. Karena bos juga ataupun atasan kita juga nggak marah terus. Pernah dia baik sama kita, coba ingatkan itu. Nah, urusan anak kita nggak Bandung terus. Pernah anak kita pun baik, itu yang selalu kita pandang. Terutama kayak ibu yo, salah semuanya baik. Ada 3 orang, misalnya lagi kerbingung puasa ngaji bingung ngaji pusing, berisi rumah. Cuma beda, kurang baik hitam, semuanya kalau gila. Di moli, ini monyong 5 cm. Dan mata itu ibunya, namun kesalahan kita dibahagiakan dan kan monyong meren. Akur Bu. Akur.
Ibu-ibu kan salah kita kudu ngamerjakan. Tapi nu paling soleh ahli surga, di mana suami lagi apapun juga keadaannya, lagi apapun juga ininya, tolong kita mah melaksanakan perintah Allah untuk selalu memberikan yang terbaik. Pandangan istri kepada suami yang baik-baiknya aja, ulah ketemu duit baru dipandang. Suami ibu kasihan, capek segala naon, lamun pandangnya jelek terus, demi Allah itu akan jelek. Karena seorang dukungan kesuksesan seorang suami ada dukungan istri di belakangnya yang sejalan seideologi dengan pemikirannya. Jadi sinkronkan, akurkan antara punya program, punya cita-cita dengan suami istri tadi. Karena ini kuat, doa akan cepat melejitnya kalau suami dengan keinginan suami, keinginan istri. Namun suami ingin sepertinya diikutin, tolong kita hargain apa yang menjadi keinginan seorang istri. Salinglah. Ima orang naik didenge, tapi istri didenge. Kurang naik perhatikan, wah aja tidak terperhatikan. Bu, kasihan saya bu kesalahan suami. Jujur dari hati yang paling dalam. Hei, kasihan gak sama suaminya? Gila laki karunya tegas ke istri. Tuh, pancicing bu. Awas bu. Suaminya cicing disebut kasihan, kipae. Jadi yang dipersiapkan memandikan jenazah, satu tempat yang relatif tinggi, yang tertutup. Untuk menaruh jenazah yang akan dimandikan boleh juga dengan cara dipangku. Kalau nggak ada tempat, oleh keluarganya, dan boleh juga ditaruh di atas dipan dengan diberi debong. Tahu debong? Debong jauh, 5 batang. 5 batang dibelah 2, bikin yang bantal. Tapi kalau diberi yang ujungnya buat kaki nggak usah. Jadi 5 batang biar rada lebar, biar enak kalau dia membalikin ke kiri ke kanannya. Air sabun atau sebagai pengganti daun bidara karena susah untuk pohon bidara. Air kapur barus untuk memandikan yang terakhir. Yang kelima sampo, beberapa kain perca atau sobekan untuk membersihkan tinja dalam dubur. Jadi sobekan-sobekan kapas tadi. Jadi sampai sini dulu untuk persiapan gayung 2 belah waslak untuk menggosok tubuh. Jadi paling yang memandikan biasa rata-rata 4 orang. Tapi kalau tenaga ahlinya 1, bisa dengan yang anak-anak keluarganya. Jadi sampai situ lagi nanti dilanjutkan untuk nanti memakaikan kain kafan tadi. Karena ini ada caranya. Karena kain kafan kita kalau lebarkan dia nggak bisa nutup semuanya. Di kaki ketutup, tapi di badan nggak ketutup. Harusnya kan yang dianjurkan oleh Rasulullah harus 3 lapis yang bisa menutupi ke badannya. Ini diantaranya kalau yang perempuan 5 lapis itu sudah termasuk dengan, jadi yang 3 di rata. Nanti yang keempatnya itu buat baju karena daster sangkat ya. Jadi bikin baju, terus celana. Yang keempatnya itu baju tadi, yang kelimanya kerudung. Nah baru dibungkus dengan 3 lapis tadi. Jadi bukan 5 lapis semuanya lapisan, bukan. Jadi yang sepaham kita kan tahunya begitu, lain penghulu, main tenyahon. Kayak 3 lapis dibungkus, kayak 3 lapis begitu. Jadi 3 lapis, 2 dipasang. Anu sama sang deui eta jeung baju jeung sampingan. Itu. Jadi yang sini samping gigi, jeung bungkus 2. Berarti 3 lapis. Lain 3 lapis kan duplek gitu. Jadi butuh kain kafan 3 lapis, yang 2 lapis nanti buat di luar, yang 1 lapisnya itu buat sarung. Kalau perempuan 5 lapis, yang 3 lapisnya buat di luar,
Yang 2 lapis tadi itu untuk pakaian, celana, baju kurung dengan kerudung. Jadi 5. Makanya nanti bawain aja, nanti biar di sini dipotongin, nanti setelah dipraktekin, nanti dicuci dari rumah, nanti setelah dicuci di rumah, itu nanti kalau yang ikut umroh bisa dibawa ke Maulid Nabi, nanti dicuci di sana, bisa dipakai untuk ihraman tadi. Jadi suatu kita meninggal itu sudah betul-betul kita pakai tawaf, dibersihkannya juga oleh kain kafannya, yang mudah-mudahan bisa menolong akan siksa kubur tadi. Itu. Demikian sampai sini ada pertanyaan? Tak kan? Ya. Ya dimandiin dulu tetap. Iya. Kalau bisa pakai air hangat. Kalau mungkin emang air hangat itu bukan untuk mayit ya. Air hangat itu tujuannya untuk yang memandikan. Takut kedinginan, lain mandikan ke kalsar yuk kabeh. Air mayit masa aja pakai cetis, pakai daun di kebugan ke bawah nyeri. Cuman air hangat dibolehkan itu untuk yang memandikan, takut kedinginan. Boleh memandikan mayit dengan air hangat, tapi bukan untuk si mayit tadi, maksudnya biar menjaga agar yang memandikan tadi tidak kedinginan. Hah? Mandian mayit, nah panetan saya mengulang kabeh kudu tiru bisa pakai sehat mandian apa ini dengan mayit, tapi kalau pengertiannya takutnya ini si mayitnya kedinginan itu salah. Maksudnya yang memandikannya biar ngebasuhnya nggak kedinginan ya. Jadi tujuan pakai cair hangat memandikan itu untuk menjaga agar yang memandikannya tidak sampai kedinginan. Asulah gagal paham ya, makanya bereskan nggak ada ngekenan. Jadi air hangat ini bukan untuk mayit. Maksudnya bukan mulai jeung mandikan mayit, tapi bukan tujuannya untuk mayit biar gak kedinginan, salah. Tapi tujuannya yang buat yang memandikan agar tidak kedinginan. Gitu. Ada lagi. Jadi tetap dimandikan, terus diwudukan. Kalau sudah si mayit tadi bersih, itu baru boleh, karena kita menghadapi barang yang belum bersih. Harus langsung. Jadi jangan sampai ditunda kecuali emang nggak ada gitu. Tapi kan otomatis semuanya kan udah aman nih. Mata udah tertutup, ini sudah rapat, tangan sudah terikat. Jadi biar nanti dimandikan gampang. Jadi kalau nanti dimandikannya pun nanti setelah beres ini sela-sela harus dapat nih. Sela-sela jari-jarinya, ininya. Nah nanti yang diganjal kapas itu nanti bagiannya sama dengan bungkus kain kafan. Yang setiap persendian pelangkakan, terus yang di sendi kaki antara kaki itu dikasih kapas. Jadi udah ditutup kapas kabeh. Anu di dia tadi tutupan. Terus jeli, hidung. Pokoknya mah yang bersela-sela ini diganjal kapas ya. Jadi yang berhimpit, tetek, nungan di kulit. Ini sama ini tangan bawah. Babari dikodok di dia bere kapas, di bere kapas. Emang lamun kalau teori begini ini sulit untuk ngituinnya. Tapi kalau udah praktek paham nantinya. Biar nanti kalau memandikan ya langsung aja nanti biasa langsung beneran. Bisa nanti jeroman sepertinya nih. Tapi bohongan gak ada airnya. Beneran juga praktek beneran pakai gayungnya biar tahu. Pakai hangat. Maksudnya bukan kewajiban penghulu aja gitu sih. Kewajiban semuanya, takutnya menjaganya penghulu itu kalau bahasa Tangerang dia yang biasa yang memandikan. Takut menjaganya ini takut kita nih penghulunya atau siapa yang biasa lagi tiada atau lagi keluar atau kena besan. Kira kurang gangguan besan cagor. Nah, lu bisa. Terus kuburuskan becen aja kenapa? Jangan mandi kena ge
kerasup angin, bingung orangnya. Makanya tetap karena ini fardunya fardu kifayah untuk memandikan tadi. Jadi emang harus bisa. Nanti sholat mayitnya dibuka juga karena beda dengan sholat biasa. Bagus nama dipandian langsung. Kebanyakan siang nanti. Iya, karena pan ngajagana manena tiris nu mandian. Dan manena mun arek make caihana takutnya nggak bisa karena makruh. Padahal bukan maksudnya kan orang mati mah udah nggak bisa berasa apa-apa. Cuman kalau emang keras langsung dibajur begitu kayak kita mandi itu nggak bisa, harus dihalangin pelan-pelan digosoknya. Lain nggak gosok doang kencang doang ngumbah. Kayak ngegosok kita nih, sabun kita itu beda dengan nyabunin mayit. Nyabunin mayit itu pelan. Makanya diharuskan juga boleh pakai sabun batangan, sabun keras. Tapi yang paling afdol lagi pakai sabun yang cair, biar nggak sakit digosokannya. Itu. Kalau emang bisa dikeluarin. Apa aja mau gigi palsu, kalau bisa dikeluarin, usahakan keluar. Tapi kalau susah, biar gak jadi masalah. Semacam gigi palsu nih, kan ada yang dipakai gigi yang paten ya, yang paten, yang ditanam. Nggak ada, Bi. Oh itu parah. Biarin aja, nggak jadi masalah. Nggak, kecuali haram mah bangsa kana iya. Jadi karena bangsa kana kada haram. Jadi dosa bae teu meunang make susu. Cuman ada sebagian yang membolehkan, tapi harus dikeluarkan gitu. Ya paling yang ngeluarin kan nggak sembarang orang semua bisa. Yang khusus ahlinya aja yang bisa memasukkan. Apalagi yang disusuknya pakai intan berlian, dia mencair jadi darah bersatu. Kecuali barang besi, apa pelor, apa gabah, apa emas, itu mungkin bisa. Enggak, maksudnya yang paling sulit itu kalau ngeluarin susuknya pakai berlian. Karena kalau disusuk pakai berlian atau intan atau apalagi yang jenisnya mesti apa, bukan heran gitu doang beli, lama-lama jadi mencair. Kalau jenis besi semacam emas apa itu masih bisa ada bentuknya. Tapi kalau dipakai emas berlian, dia mencair lama-lama di badannya, bersatu dengan darah, itu yang sulit. Menarik di sana ilmunya bisa disedot dari jemariknya, disedot ke keluar ya asupin kurang karena mangkok kesedot deui mun ya. Kita biasanya dari sekarnya yang sulit. Nggak ada. Ada juga Rasulullah waktu istilahnya menguburkan anaknya, dia meneteskan air mata juga, sedih Rasulullah tadi. Yang anak laki-lakinya, setelah itu dia membancurkan air di atas, air mawar lah, di atas makomnya tadi, terus sambil mematahkan telapak kurma, ditancemin di atas pas batu nisan tadi yang dekat tanda tadi, ditancemin begitu. Itu fungsinya nanti itu untuk menghalangi agar terlalu keras untuk siksa kubur. Jadi kalau kehalang begitu pasti kepalanya pakai pohon, selama pohon tadi belum kering, selama itulah terus menjaga akan siksa kubur tadi. Tuh. Nah, kalaupun istilahnya kita pas digotong nih,
biasanya di Jawa nih ya, suka ditaburin bunga apa di jalan nih, main lagi jalan. Itu suka ditaburin bunga, suka dikepretin apa, itu yang makruh, nggak boleh. Atau pakai pujian itu sebetulnya nggak boleh kenceng-kenceng, pelan aja. Jadi kayak yang senang malah. Kalaupun boleh menaburkan bunga tadi ya setelah si mayat tadi sudah di udah Bu, Bu, ajak serius, pengen ngobrol Pak. Nanya teh. Tanya lo barang iraha. Gajian iraha. Diperpanjang deh gitu betul. Nanti kalau perempuan itu sebanyak 13 meter, itu ukurannya 115. Tapi ada bahan dari spray, yang penting putih, bisa. Kalau spray kan lebar, jadi kita cukup 3 helai. Tapi kalau nanti yang 90, nanti dibikinnya begini, mengsong begini nanti, pasti banyaknya. Tapi ini 1 lapis, berarti kalau 1 lapis ini kita butuh 2 potong. Tapi hitungannya bukan 2 itu, karena ini 1 lapis. Nanti yang kedua lagi 4 berarti 4 potong. Tuh. Itu baru 2 lapis. Tapi kalau lebar, ya sudah dilurusin aja semuanya. Kalau bagian atas kan harus besar karena badan. Dengan tali itu 5 semuanya. Buat tali di pinggang, di pocong, di ini, sama di lutut ini, kaki. Nah, sudah benar, Bu? Udah nanya Bu. Kalau kain ihram itu pas kita umroh gitu, bisa nggak digunakan sebagai pelengkap untuk kain kafan itu? Bisa aja kan, apapun juga, mau dari sutra ya bisa. Cuman terlalu berat kasihan yang bawanya, yang gotongnya. Kalau mau jalan sendiri lah. Kain ihram itu bukan main tebelnya. Kita bawa aja sampai gelongan, apalagi sampai berlapis-lapis kita, ataupun buat pelengkap aja ya. Jadi jangan identik seperti kayak kain ihram. Sebetulnya mau pakai kain hitam pun gak jadi masalah, cuman Allah benci. Bagusnya yang Allah senangin apa? Kain putih warnanya gitu. Gak usah harus dari bahan kain kafan aja, nggak. Terus kalau kain ihram, identiknya kan kita kepikiran kain ihram, bisa dijahit, disambung. Kalau nggak bisa disambung aja udah, nggak makruh, nggak boleh pakai jahitan. Emangnya lagi mau ihram orang? Kan hanya sekedar bungkus. Cuman syarat dari Rasulullah harus 3 lapis, 3 lapisan semuanya itu harus kebungkus, jangan sampai ngegantung. Kalau kain ihram kan ngegantung pasti sampai sini doang. Gak apa-apa, kan bukan mau ihram. Cuman emang semuanya kan kalau kita mah nggak memperluas untuk kesananya, kita taunya udah dari sana. Oh udah, kain kafan cukup. Padahal kain kafan itu mereka pun yang bungkusnya itu biasanya disilang begini nih. Dihitungnya 1 lapis 2. Jadi kalau untuk nutupin badan ketutup. Tapi hitungannya 1 lapis, tapi 2 potong. Tidak naon kan tah mau etanan kan yang ngegotong aja berat laju pan liang lahat pan eueuh pasti gara-gara tebel gitu macet. Kalian mah Ya pan laju bae aja bilahi yang lahat tidak mau menerima cenah. Padahal eta nu nyanglang. Makanya bagusnya sih nanti kalau mau ihroman ataupun mau umrohan ataupun mau ngajian, bagusnya itu kain kafan tadi yang sudah dipersiapkan. Kita bawa tawaf, enakan kain itu. Double lu panjang 13 meter, bulit kabeh, tuang bumi.
Saya sakit pe mata. Habis seandainya sepertinya kita beres tawafan, beres sajian, beres umrohan, dicuci di Maulid Nabi. Makanya orang-orang sana itu kebanyakan kan pakai kain-kain kafan. Wancang panita kayak kapan, tinggal dibelitnya kurang 5 meter, bagi 2. Nah itu nanti udah beresnya baru kita potong. Lebih kencang, lebih nggak usah pakai sabuk pun kuat daripada kain ihram. Kain ihram harus pakai sabuk. Atau mau laku pada gang ihram. Jadi, pan manena geus join. Wari mah boro-boro pan tukang makanan be rumah makan 20 menit kita barang dahar tadi bungkus. Cek aing mah tak diancam tukang nambah angin. Ayo dia poe kita dibungkus. Dia barang nambah angin di tempat. Atau enak itu angin ngaranna. Ban. Nitrogen. Poe diancam jeula. Pan teu beunang semua tidak boleh makan di tempat. Apapun juga harus dibungkus. Tukang nitrogen poe diancam. Ayo. Dibungkus kuai dibayaran ya. Pak cina mau nyampe 20 menit, pan hese jadi kita 20 menit dah. Atau keker kenyang bro. Aturan ngajen bingung mulai dijen bingung. Kurang selang dan wae supaya kira cangkeun. Amin. Biar. Ring lah. PPKM. Udah buat naik sekolah lah. Sinu pada sekolah. Kalau nabi nuri dulu budak sekolah, kamu naik budak sekolah dulu. Ayo sekolah doang, sekolah zaman penjajahan. Nyumpu tuh benang baju seragam. Bisa tetap muka. Beneran dieureunna eta benar. Aya tetap muka. Pakai baju seragam langsung di modana ieu mah yayasan geus moal dikirim dana bos eta. Cabut eta mah. Ada kekuatan karena lebih mulia polisi daripada ulama, lebih hebat polisi daripada ulama. Nah sebabnya karena polisi mah bisa nangkep ulama mah tidak bisa nangkep polisi. Takbir. Betul ngomong kieu. Udah lah nggak ada lagi nih. Hah? Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.